korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah. Perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap tujuh tersangka pengerusakan. Intoleransi antar umat beragama lagi-lagi terjadi. Kali ini, aksi tak pantas itu dilakukan sekelompok orang yang membubarkan kegiatan keagamaan atau retret pelajar Kristen di sebuah villa di Desa Tangkil, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Video aksi anarki yang main hakim sendiri itu sempat ramai menjadi perbincangan luas di media sosial. Tindakan tak terpuji itu tidak hanya merusak rumah Nani dan Yongki, tetapi juga kendaraan serta simbol keagamaan di tempat sekitar. Menanggapi aksi anarki tersebut, Polda Jawa Barat bergerak cepat dengan menangkap para pelaku. Hingga saat ini, total 8 pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Menanggapi aksi toleransi yang dilakukan sejumlah orang hingga menyebabkan kerusakan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyambangi rumah korban dan memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah dan memastikan para pelaku pengrusakan akan diproses hukum tanpa pandang bulu. Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu Saudara YY, ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengrusakan sebuah gitar dan juga pengrusakan mobil R3 yang terparkir di halaman, ya, rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria, ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, terbukti melakukan pengrusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, yaitu 170 dengan pengrusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Ini Ibu korban dari perusakan rumah ya,
bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Jabar yang telah menetapkan 7 tersangka. Kalau melihat dari video, sepertinya pelakunya bukan hanya 7. Ya, pelakunya bukan hanya 7. Jadi tolong agar semua pelakunya juga dibikin tersangka. Kepada sahabat saya Gubernur Jawa Barat KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Pada dasarnya kasus intoleransi itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak harusnya terjadi gitu loh. Karena kita harus ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi tidak boleh siapapun atau masyarakat manapun mengatasnamakan apapun, itu tidak boleh melakukan tindakan semena-mena yang melanggar hukum. Jadi tindakan pembubaran ibadah ya, terutama yang terjadi di Sukabumi ya, itu sebetulnya termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar terutama pasal 28 ya, itu menjamin kebebasan beragama lah, kebebasan menjalankan kebebasan menjalankan ibadah agamanya. Jadi tidak boleh seseorang atau kelompok manapun melarang-larang atau mengganggu atau menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadahnya gitu loh. Dan juga sepengetahuan saya itu juga diatur, kalau saya nggak salah itu diatur di dalam pasal 175 KUHP yang mengatakan bahwa itu ada larangan orang itu tidak boleh melarang orang lain untuk melakukan ibadahnya atau kepercayaannya gitu, menjalankan kepercayaan atau agamanya. Kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi belum lama ini mendapat sorotan luas di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan para oknum yang melakukan pembubaran dan pengrusakan rumah ibadah dinilai telah menyederai kerukunan antar umat beragama. Karena hal itu pula, sejumlah kalangan mendesak para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka agar dihukum sesuai dengan perbuatannya. Desakan itu disuarakan oleh sejumlah kalangan lantaran berembus kabar jika Menteri Hukum dan HAM berupaya menengahi kasus tersebut dengan mengedepankan restoratif justice yang artinya 8 pelaku disebut-sebut akan ditangguhkan. Kabar tersebut sontak saja mendapat tanggapan keras dari praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa kata Hotman? Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Halo Bapak Menteri HAM, jangan sampai ada penangguhan terhadap 7 tersangka pengerusakan
apa itu gereja atau apa? Rumah ibadah. Gereja daerah Rumah ibadah. rumah ibadah daerah Sukabumi. Bapak itu diangkat jadi Menteri HAM adalah untuk menangkap orang-orang yang melanggar HAM. Jangan Bapak coba-coba untuk menangguhkan penahanan, ya. Karena ini bisa terjadi kepada semua agama, bukan hanya agama Kristen, ya. Jadi sekali lagi pada Bapak Menteri HAM, jangan Bapak bantu untuk penangguhan, ya. Bapak justru ditunjuk sebagai menteri untuk membantu polisi menangkap para pelaku pelanggar HAM. Kalau pandangan saya boleh-boleh saja Kementerian HAM ya tadi ya. Kementerian Hak Asasi Manusia ini menjamin kepada 7 orang tersangka. Tapi jika boleh berpendapat, mungkin akan lebih baik kalau Kementerian Hak Asasi Manusia ini juga menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang yang terjolimin, yang teraniaya dalam menjalankan ibadah agamanya. Jadi kalau polisi kan mungkin sudut pandangnya kan mungkin melihatnya bahwa ini termasuk dalam pasal 170. Yang saya tahu pasal 170 itu kan tentang pengerusakan barang dan orang gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibilang tepat, sebetulnya mungkin harusnya polisi bisa menggali pasal-pasal yang lebih spesifik gitu loh. Seperti yang tadi saya sebutkan kan sebetulnya kalau kita buka KUHP itu ada pasal 175 KUHP gitu. Jadi harusnya mungkin juga kepada Bapak Kapolres atau mungkin Pak Kapolri lah mungkin bisa untuk lebih memperhatikan kasus intoleransi ini, karena biar bagaimanapun kan ini memiliki potensi yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Pastinya restoratif justice itu adalah salah satu jalan terbaik gitu loh. Karena dalam restoratif justice itu kan kita mengenal pengembalian terhadap keadaan semula gitu loh. Dalam hal ini kalau memang tempatnya itu dirusak, ya mungkin orang-orang yang melakukan pengerusakan wajib mengganti gitu loh. Dan juga kalau kita berbicara tentang efek jera, mungkin ada baiknya pemerintah juga dalam hal ini para stakeholder, mungkin baik dari Kementerian HAM, Kementerian Agama, TNI atau Polri, bahkan kalau perlu Pak Presiden Prabowo pun juga harus memperhatikan perhatian yang lebih terhadap masalah intoleransi di dalam negara ini gitu, karena ini kan berpotensi memecah belah bangsa. Perusakan yang dilakukan sejumlah orang kini menyisakan trauma mendalam bagi korban. Ya, sang pemilik rumah, Nani dan Yongi, beserta anak-anaknya, mengaku trauma atas apa yang dialaminya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun bergerak cepat. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga mengirim psikolog untuk membantu keluarga korban yang mengalami trauma hebat. Gubernur yang kerap disapa Kang Deddy itu pun juga menjanjikan aksi intoleransi tidak boleh dibiarkan. Sebaliknya, persatuan dan persaudaraan antar umat beragama harus dikuatkan dan dijaga kerukunannya antar yang mayoritas dan minoritas hidup berdampingan dan saling menghormati. Pesan itu juga yang disampaikan pendakwah Reza Zulkifli yang mengaku sangat kecewa atas aksi intoleransi yang baru-baru ini terjadi. Pendakwah kondang itu berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis
dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Kami sangat miris sekali. Ini kejadian sangat memalukan dan memilukan. Islam ini kan konsepnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini membawa misi Islam ini untuk membawa kedamaian untuk sekalian alam, bukan hanya manusia, tapi makhluk Allah yang lainnya, tumbuhan jangan kita rusak, hewan pun jangan kita usik. Ini kan mereka sedang melaksanakan ibadat. Nah, saudara kita non-muslim ini dilindungi undang-undang dan dijamin oleh pemerintah. Kalaupun dia ada kesalahan, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, ritualnya terdengar sampai ke perkampungan, umpama ada kesalahan, kan bisa dipanggil, bisa ditegur. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba sekonyong-konyong langsung diserang, tindakan anarkis. Ini negara hukum, Bung. Kasihan loh, di sana ada anak kecil. Ini kan psikologisnya juga terguncang. Udah nggak zaman lagi segala sesuatu dengan kekerasan. Jadi hal ini cukup yang terakhir kali, jangan sampai terjadi di kemudian hari. Kita ini jangan sampai mengganggu dan mengusik kerukunan antar umat beragama. Islam ini kan jelas, tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anda silakan melaksanakan ajaran yang Anda yakini kebenarannya. Kami pun akan melaksanakan ajaran yang kami yakini kebenarannya. Kami hormati Anda selama Anda menghormati kami. Silakan bebas menjalankan rutinitas, menjalankan ritual keagamaan. Kita tuh jangan menebarkan ketakutan, ya. Jangan mentang-mentang gitu. Jadi kita harus memberikan contoh bagaimana umat mayoritas memberikan kesejukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.